Salam jumpa. Pada masa lampau, Cirebon merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa, tempat berkumpulnya para wali, baik sebelum masa Wali Songo ataupun sesudahnya. Bukti-bukti peninggalan yang masih dapat kita lihat salah satunya adalah masjid. Berikut adalah masjid-masjid tua yang dibangun pada masa awal penyebaran Islam di Cirebon. Masjid Merah Panjunan. Masjid ini didirikan sekitar tahun 1470, oleh Syarif Abdurrahman putra dari Syekh Nurjati. Syarif Abdurrahman dikenal juga dengan nama Pangeran Panjunan. Bergelar Panjunan dikarenakan Syarif Abdurrahman merupakan perajin dan pedagang tembikar atau jun di tempat tersebut selain berdakwah. Sehingga daerah tempat beraktivitas dan bermukim Syarif Abdurrahman dinamakan Panjunan. Masjid Sang Cipta Rasa. Didirikan tahun 1480. Dibangun atas prakarsa Nyimas Pakungwati. Nyimas Pakungwati adalah istri dari Sunan Gunung Jati, putri dari Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Yang menjadi arsitek pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa adalah Sunan Kalijaga dan Raden Sepat. Hal yang unik dalam masjid ini dapat dilihat dari fisik bangunan yang syarat makna dan harmoni budaya. Selain itu, adanya tradisi adzan pitu, membuat Masjid Sang Cipta Rasa terasa berbeda dengan masjid lainnya. Masjid Serbu Dirasa. Terletak di Desa Gamel. Dibangun oleh Syekh Zainal Kabir atau Syekh Sinamangarun. Tahun didirikan masjid ini menurut kepercayaan setempat serta sengkalan pada Ser, Budi, Rasa, menunjukkan masjid ini dibangun pada abad 12. Yang menarik dari masjid ini adalah, terdapat tulisan Rikasara, aksara Cirebon yang sudah punah sebelum datangnya aksara Caraka. Sebagian tulisan itu, menceritakan pemugaran masjid pada tahun 1703, oleh Sultan Kanoman. Masjid Kramat Megu. Keberadaan masjid ini tidak terlepas dari cerita tradisi tentang pertempuran Pangeran Cakrabuana dengan Ki Buyut Megu. Setelah kekalahan Ki Buyut Megu dan masuk Islam, Cakrabuana memberi keleluasan Ki Buyut untuk mengajarkan Islam di daerah Megu. Salah satunya dengan mendirikan masjid ini. Berdasar cerita tradisi yang dipercaya masyarakat Megu itu, serta bentuk pokok gaya masjid yang hampir serupa dengan Masjid Panjunan dan Masjid Sang Cipta Rasa. Diperkirakan Masjid Kramat Megu didirikan tidak jauh masanya dengan kedua masjid tersebut, atau sekitar akhir abad 15. Masjid Kramat Kaliwulu. Sebelumnya merupakan tempat peristirahatan sejenak Sunan Gunung Jati mengambil wudhu untuk menunaikan sholat. Perubahan kata atau rineka sora dari wudhu menjadi wulu inilah, tempat ini kemudian menjadi Desa Kaliwulu. Selanjutnya Syekh Abdurrahman bersama Ki Gede Kaliwulu mendirikan masjid di tempat ini. Syekh Abdurrahman adalah tokoh sama yang mendirikan Masjid Panjunan. Artinya, usia Masjid Kaliwulu tidak jauh berbeda dengan Masjid Panjunan. Inskripsi yang ada di Masjid Kaliwulu hanya mencatat renovasi masjid sekitar tahun 1826. Masjid Pangeran Kejaksan. Dibangun pada tahun 1480, oleh Syekh Abdurrohim. Syekh Abdurrohim adalah putra dari Syekh Nurjati, dan adik dari Syekh Abdurrahman atau Pangeran Panjunan. Syekh Abdurrohim adalah jaksa pada Kesultanan Cirebon, sehingga lebih dikenal dengan Pangeran Kejaksan. Masjid Sang Tajuk Jalagrahan. Didirikan sekitar 1454. Dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau Mbahku Cirebon sebagai masjid tempat sholat Jumat pertama di lingkungan Keraton Pakungwati. Atau lebih dulu dari Masjid Sang Cipta Rasa atau Masjid Panjunan. Jalagrahan bermakna, jala artinya air, graha artinya rumah. Masjid Al-Karomah Depok. Masjid ini didirikan abad 15, ditandai dengan kesamaan umum Masjid Wali yang memakai tiang tatal. Serta adanya peninggalan lumpang milik Pangeran Panjunan. Ada dua tokoh yang berkaitan dan menyebarkan Islam lewat masjid ini, yakni Syekh Maujud dan Pangeran Pasiraga. Syekh Maujud dalam cerita tradisi, adalah sosok yang dituakan, tempat mengadu ketika Nyimas Pakungwati pergi dari keraton karena cemburu terhadap Sunan Gunung Jati yang menikah lagi dengan Nyi Ong Tin.
Sedangkan Pangeran Pasiraga adalah cucu Sunan Gunung Jati putra dari Pangeran Trusmi. Masjid Jakatawa. Masjid ini terletak di Desa Pasindangan. Sesuai dengan namanya, yang membangun masjid ini adalah Jakatawa dibantu oleh Syekh Bentong, didirikan sekitar tahun 1471. Jakatawa adalah santri dari Syekh Nurjati. Karena sosoknya yang mencerminkan pemuda takwa, masyarakat menyebutnya Jakatawa atau pemuda takwa. Kata takwa mengalami rineka sora menjadi tawa. Masjid Keramat Pasalakan. Tidak begitu terang kapan masjid ini dibangun, namun secara tradisi diyakini bahwa Masjid Pasalakan usianya hampir sama dengan Masjid Keramat Megu dan Masjid Keramat Depok. Yang unik dari Masjid Pasalakan adalah soko tunggal dari kayu sawo kecik yang hingga kini tak lapuk. Tak jauh dari masjid, terdapat makam Syekh Besus Abdurrahman Kalianda. Yang menurut pegiat sejarah Kang Huri Pasalakan, beliau adalah putra Maulana Hasanuddin Banten, atau cicit Sunan Gunung Jati. Masjid Keramat Trusmi. Masjid ini berada dalam lingkungan situs Kabuyutan Trusmi. Kapan didirikannya Masjid Keramat Trusmi, tidak begitu persis tahunnya. Namun, masjid ini berada pada masa Sunan Gunung Jati. Hal ini karena Masjid Keramat Trusmi dibangun oleh Ki Buyut Trusmi, salah satu putra Sunan Gunung Jati. Masjid Jagabayan. Sesuai dengan namanya, masjid ini berkaitan dengan patih kerajaan Galuh, yang ditugaskan untuk menagih upeti, namun memilih tidak kembali ke Galuh dan memilih masuk Islam dan menetap di Cirebon. Patih itu bernama Nalasara dan oleh Pangeran Cakrabuana diganti nama menjadi Tumenggung Jagabaya. Kemudian Jagabaya mendirikan masjid sekaligus tempat menjaga keamanan Kesultanan Cirebon. Demikianlah kisah singkat masjid-masjid tua yang ada di Cirebon. Semoga bermanfaat. Salam.